Selamat datang di Singkat Cerita. Dulu ketika SMP waktu aku sedang tertidur, tiba-tiba aku merasa terbangun. Rasanya sih udah beneran bangun, tetapi ketika aku ingin menggerakkan badanku, tubuhku tidak bisa bergerak. Kemudian aku tidak bisa bersuara sedikit pun. Bahkan aku mencoba berteriak, malah tenggorokanku terasa sakit. Kemudian tiba-tiba ada sesosok hitam yang ada di atas tubuhku dan mencekik leherku. Di situ rasa takutku semakin meningkat. Karena waktu itu aku tidur di depan TV dan kebetulan nenekku sedang lewat. Aku dibangunkan oleh nenekku. Pokoknya aku ingat bahwa aku bangun itu sudah ada nenekku di sebelahku. Tapi kalau yang ini beneran nenekku ya, bukan halusinasi. Kemudian waktu itu nenekku bilang kalau aku mengalami yang namanya ketindihan. Kalau kata orang zaman dahulu, berarti tidur kita sedang diganggu oleh makhluk halus. Seiring berjalannya waktu, kejadian yang sama ternyata terulang. Waktu itu aku pernah melihat sesosok putih di pojokan ruangan, kemudian aku pernah melihat sesosok bayangan hitam lagi yang menindih tubuhku. Kemudian terkadang aku tidak melihat apa-apa, tetapi hanya mendengarkan suara yang nyaring, suara mendengung di telingaku. Tapi lagi-lagi tubuhku sama sekali tidak bisa bergerak, dan aku tidak bisa mengeluarkan suara. Dan suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Karena kejadian itu berulang beberapa kali, kemudian aku mencoba mencari tahu sebenarnya apa sih yang aku alami. Ternyata secara ilmu pengetahuan, kejadian ini dinamakan sleep paralysis atau biasa disebut juga dengan lumpuh tidur. Atau di beberapa daerah disebut dengan ketindihan atau reperpan. Sleep paralysis adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa bergerak ataupun tidak bisa mengeluarkan suara ketika dia bangun tidur ataupun ketika dia akan tidur. Menurut sleepfoundation.org, setidaknya ada 20% populasi manusia yang pernah mengalami sleep paralysis atau lumpuh tidur selama hidupnya. Sedangkan menurut American Sleep Disorder Association, sleep paralysis adalah keadaan transisi yang terjadi ketika seseorang mengalami kelumpuhan sementara untuk bereaksi, bergerak, atau berbicara ketika tidur, atau saat bangun tidur. Peristiwa ini biasa terjadi ketika kita terbangun dari tidur, padahal tidur kita sedang ada pada fase REM atau Rapid Eye Movement. Kondisi REM merupakan kondisi di mana kita tidur sangat dalam ketika tubuh kita merasakan sangat rileks, terutama otot-otot di dalam tubuh kita. Maka dari itu, ketika kita bangun tidur, kita merasa tidak bisa menggerakkan tubuh kita sama sekali. Mungkin secara simpel, kita bisa memahami bahwa sleep paralysis itu adalah kondisi yang terjadi ketika kita sudah tertidur, tubuh kita sudah tertidur, tapi pikiran kita masih terjaga. Atau ketika di akhir tidur, pikiran kita sudah bangun, tetapi kondisi tubuh kita belum siap untuk bangun. Dan bahkan kondisi otot kita sedang dalam fase yang sangat rileks. Itulah mengapa sleep paralysis biasa terjadi di awal tidur ataupun di akhir tidur. Memang mungkin terdengar mengerikan ketika kita sedang tertidur, kemudian tiba-tiba ada sesosok bayangan hitam yang menindih tubuh kita dan mencekik kita. Tetapi nyatanya memang seperti itulah yang biasa dilihat, yang biasa dirasakan oleh seseorang yang mengalami ketindihan atau sleep paralysis. Setelah mencari tahu, ternyata ada cara yang cukup efektif untukku sendiri melepaskan diri dari ketindihan. Yang biasa aku lakukan adalah dengan mengamati, fokus, dan melihat apa peristiwa yang terjadi ketika aku mengalami ketindihan. Mungkin terkesan menantang ya, tetapi ya memang ketika aku mencoba melawan, yang terjadi adalah tubuhku terasa semakin kaku, dada terasa semakin sesak, dan tenggorokan terasa sakit. Dan ketika aku mencoba melawan, ternyata yang terjadi adalah periode ketindihannya itu terasa semakin lama. Setelah aku memperhatikan apa yang terjadi, biasanya aku mulai fokus pada ujung-ujung jari tanganku. Kemudian aku mencoba menggerakkan dengan perlahan, dan setelah itu biasanya aku bisa merasakan tanganku, aku bisa merasakan kakiku, dan tubuhku mulai bisa digerakkan secara perlahan. Apakah semudah itu? Tentunya tidak. Tetapi nyatanya cara itu bagiku sendiri lebih efektif daripada aku harus melawan yang terjadi. Karena ketika aku melawan, seperti yang tadi aku jelaskan, rasanya periode sleep paralysisnya itu lebih lama dan tubuh terasa lebih lelah. Setelah aku bisa merasakan tubuhku kembali, kemudian aku segera menggerakkan seluruh tubuhku. Kemudian ketika aku sudah sadar penuh, aku akan segera duduk. Aku tidak menyarankan setelah kita bangun dari ketindihan, kita langsung tidur lagi. Kenapa? Karena biasanya ketika kita bangun dari ketindihan dan kita langsung tidur lagi, periode sleep paralysis itu akan berulang.
Jadi biasanya aku lakukan setelah aku bangun, aku akan duduk dulu, aku mengatur nafas, kemudian aku cuci muka. Dan kalau sempat biasanya aku sekalian wudhu dan melakukan sholat. Bagi yang non-muslim mungkin bisa cuci muka kemudian berdoa untuk menenangkan diri sebelum tidur lagi. Kuncinya adalah cobalah tetap tenang, rasakan dan amati fenomena apa yang terjadi ketika sedang mengalami ketindihan. Maka kita juga akan bisa merasakan dan mengendalikan lagi tubuh kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada mitos yang berkembang di masyarakat bahwa sleep paralysis atau ketindihan itu merupakan ulah dari makhluk halus. Tetapi setidaknya kita perlu mencari informasi dari berbagai sumber untuk memahami masalah yang terjadi pada diri kita secara holistik. Bagi yang belum memahami konsep manusia sebagai makhluk holistik, kalian bisa tonton video melalui link di pojok kanan atas. Sekian video kali ini, jika kalian mungkin pernah mengalami sleep paralysis ataupun ketindihan, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.